Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kaifahaluk, wahai sahabat Fadilah Subuh. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, marilah sama-sama kita menyimak mengenai 6 dosa besar yang dilakukan suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan soal keluarga, setiap pasangan pasti menginginkan adanya keharmonisan. Saling mempercayai pasangannya dan menghargai adalah salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Tetapi sayangnya, pasti ada saja kekurangan yang terjadi sehingga apa yang diharapkan tidak berjalan dengan baik. Adapun dosa besar yang dilakukan suami yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Saat ini, banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya pada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kaum laki-laki yang menjadi kepala mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. Memimpin mereka artinya mengatur urusan mereka, memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup mereka, mendidik dan membimbing mereka dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam, serta meluruskan penyimpangan yang ada pada diri mereka. Selanjutnya yaitu tidak memberi uang belanja atau nafkah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terhadap suami yang seperti ini, istri dapat mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Hindun binti Hudbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian beliau bersabda, ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. Selanjutnya, dosa besar yang dilakukan oleh suami yang sangat dibenci oleh Allah yaitu tidak melunaskan mahar pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacukannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Selanjutnya yaitu mengabaikan kemauan seksual istri. Suami yang berjima hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru sampai istrinya menemukan kepuasan. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi harus ada pendahuluan di antara keduanya. Ada yang bertanya, apakah kemajuan itu? Beliau bersabda, ciuman dan ucapan romantis. Kemudian, dosa besar yang dilakukan oleh suami yang sangat dibenci oleh Allah yaitu menuduh istri berzina. Diharamkan bagi seorang suami atau istri menuduh pasangannya dengan berzina tanpa ada bukti yang jelas. Jika dia menuduh tanpa bukti, maka ia bisa terkena had qadz, yaitu hukuman penuduh zina, yaitu didera sebanyak 80 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 6 dan 7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Kemudian yang terakhir, dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh suami yaitu memukul dan memburuk-burukkan istri di hadapan orang lain.
Dari Muawiyah Al-Qurasyiri, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka. Rasulullah juga menyebutkan tentang laki-laki yang baik, yaitu yang baik kepada istri-istrinya. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidupnya, maka kewajibannya untuk mendidik istrinya dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, sehingga adanya kekurangan dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang istri memiliki kekurangan dalam satu sisi, dan suami pun memiliki kekurangan dari sisi yang lain. Tidak selayaknya melimpahkan tumpuan kesalahan tersebut seluruhnya kepada sang istri. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk membimbing dan mendidiknya dengan sabar, sehingga dapat menjadi istri yang salihah dan dapat melayani suaminya dengan penuh keridaan. Apabila sang istri salah, keliru atau melawan, maka nasihatilah dengan cara yang baik, tidak boleh menjelek-jelekannya, dan doakanlah agar Allah memperbaikinya dan menjadikannya istri yang salihah. Demikianlah beberapa dosa besar yang dilakukan suami terhadap istri yang sangat dibenci oleh Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.